kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Hujan deras sebabkan sungai meluap, ratusan rumah di 2 desa di Kabupaten Dompu terendam banjir. Merugikan negara miliaran rupiah, Kejari tetapkan 6 tersangka dalam kasus pengadaan laptop Chromebook di Lombok Timur. Seorang warga di Mataram sukses memasarkan ragam produk makanan dan minuman herbal dari daun kelor hingga ke mancanegara. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Banjir bandang merendam ratusan rumah di 2 desa di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu pada Rabu petang. Luapan banjir setinggi 1,5 meter menimbulkan kepanikan warga yang berlarian mengevakuasi keluarga dan barang berharga miliknya. Hanya merendam rumah, banjir juga merendam puluhan hektar lahan pertanian dan jalan raya, sehingga tidak dapat dilalui kendaraan. BPBD mencatat banjir merendam lebih dari 300 unit rumah di Desa Tolokalo dan Desa Songgajah, Kecamatan Kempo. Selain akibat curah hujan yang tinggi, Pemda menduga banjir disebabkan karena gencarnya alih fungsi lahan yang mengurangi resapan air. Pembukaan lahan di Dompu itu marak sekali. Nah, itu dia persoalannya, itu menjadi PR kita hari ini yang nanti akan berkolaborasi dengan semua pihak, ya kan? Untuk bagaimana sama-sama memahami, sama-sama menyadari pentingnya alam buat kita dalam rangka untuk mengurangi bencana banjir. Status program jagung bagi Pak. Tidak juga, karena itu merupakan bagian yang sudah dilakukan turun-temurun selama ini yang mungkin secara spontan tidak bisa kita hentikan. Artinya itu sudah merupakan bagian dari tradisi yang dilakukan, nah sehingga pekerjaan pemerintah hari ini memberikan pemahaman, tapi dia secara bertahap. Selain masih menghitung jumlah kerusakan, BPBD mengimbau warga untuk mengungsi ke tempat aman untuk sementara agar terhindar dari banjir susulan. Emi Kusuma dan Riyadi Suhi melaporkan dari Kabupaten Dompu. Kejaksaan Negeri Lombok Timur menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang merupakan program Kementerian Pendidikan Pusat untuk ratusan sekolah di daerah. 2 tersangka masing-masing berinisial LH dan DN yang merupakan direktur pada 2 perusahaan swasta yang menjadi rekanan dalam pengadaan laptop. Selain LH dan DN, Kejaksaan juga menetapkan 4 orang tersangka lainnya, yakni AS, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur tahun 2022, A selaku pejabat pembuat komitmen, serta S dan MJ dari pihak swasta yang merupakan rekanan. Penetapan 6 orang tersangka dilakukan Kejaksaan setelah memeriksa 60 saksi, 2 ahli serta mengantongi 2 alat bukti utama dalam pengadaan 4.320 unit Chromebook yang dibagikan ke 82 SD di 21 kecamatan. Kejaksaan menyatakan para tersangka bersekongkol mengatur pemenang dalam pengadaan laptop melalui katalog elektronik. Perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara sebesar 9,27 miliar rupiah. Kami sudah menetapkan 4 orang tersangka karena kami sudah memiliki berupa 60 orang saksi, sudah memeriksa 60 orang saksi sebagai saksi, 2 orang sebagai ahli, kemudian 2 alat bukti surat berdasarkan laporan hasil penyidikan ekspos telah menetapkan 4 orang tersangka, di mana perbuatan AS dan MC secara bersama-sama melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, ya, mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar 9 miliar. Untuk kepentingan penyelidikan, 5 dari 6 tersangka telah ditahan di Lapas Kelas 2B Selong, sementara 1 tersangka lainnya ditahan di Lapas Perempuan Kelas 3 Mataram. Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 tahun atau maksimal 20 tahun. Emi Kusuma dan Riyadi Zulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Program optimalisasi lahan pertanian atau OPLA digencarkan Kementerian Pertanian di sejumlah daerah untuk mewujudkan swasembada pangan secara berkelanjutan. Program itu salah satunya dilakukan di Desa Penujak, Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu wilayah percontohan. Dengan kunjungan dari pemerintah pusat, program ini diklaim mampu meningkatkan produktivitas lahan yang semula hanya mampu menanam sekali dalam setahun, kini mampu berproduksi hingga 3 kali per tahunnya. Pemda memastikan program optimalisasi dilakukan di 10.000 hektar lahan di NTB sebagai solusi meningkatkan produksi lahan pertanian. Mereka baru kali ini seumur hidup bisa menanam di MT3, di musim tanam ketiga. Jadi statusnya sekarang tadi IP-nya 1 sampai 1,5, sekarang IP-nya sudah 3. Hasilnya mencapai 300 dan hasilnya memuaskan. Jadi ini adalah tindak lanjut dari permintaan saya kepada Presiden pada saat video conference bulan April lalu, yang saya minta ke beliau, kami tidak usah diberikan irigasi baru, tetapi revitalisasi irigasi lama. Dan setelah itu langsung turun program OPLA ini, kita dapat 10.000 hektar di seluruh NTB untuk tahun 2025. Optimalisasi lahan merupakan program pemerintah pusat yang digulirkan di NTB karena menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Ini potensi sekali Lombok Tengah untuk bisa dilakukan peningkatan tanam di 3 kali ya tahun ini. Kalau bantuan pemerintah memang cukup banyak untuk Lombok Tengah ini, tapi yang sekarang diprioritaskan adalah optimasi lahan. Untuk mengoptimalkan program tersebut, Kementerian Pertanian berkomitmen akan memfasilitasi kebutuhan para petani di daerah secara berkelanjutan. Lukmanul Hakim dan Riyadi Zulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Belasan ribu balita di Kabupaten Lombok Tengah akan mendapatkan imunisasi heksavalen sebagai upaya perlindungan dari penyakit berbahaya memasuki musim pancaroba. Imunisasi ini merupakan salah satu program utama Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kesehatan dan angka harapan hidup bayi di daerah. Khusus di Kabupaten Lombok Tengah, jumlah balita yang akan diimunisasi ditargetkan mencapai 19.420 orang, mulai usia 0 sampai 90 bulan. Program imunisasi kolektif tersebut sekaligus menjadi salah satu percontohan secara nasional selain di daerah Yogyakarta dan Bali. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi anak-anak yang wajib dilayani. Kaitan dengan imunisasi. Heksavalen ini vaksin sama, cuma digabung. Dulu kan DPT, misalnya difteri, pertussis, tetanus 1 kali bunuh 3, kemudian HB diberikan 1 kali bunuh 3. Sekarang polio juga diberikan 1 tetesan. Sekarang itu akan digabung semuanya menjadi 1 kali pemberian, walaupun dengan interval yang sama. Ada interval 2 bulan, 3 bulan, sama 4 bulan. Imunisasi heksavalen merupakan injeksi perlindungan pada bayi untuk mencegah 6 jenis penyakit seperti difteri, pertussis, tetanus, hepatitis, influenza, dan polio. Lukmanul Hakim dan Riyadi Zulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.